Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friana Garisi dengan NIM B106117 dari Ekonomi Islam akan menjelaskan sebuah artikel yaitu tentang accessibility of electrical standing and fast standing among Muslim community, a possible dialogue. Dalam abstraknya menjelaskan tentang kemajuan sebuah teknik dalam penyembelihan di mana mereka menggunakan praktik yang secara modern. Namun dalam hal ini banyak yang tidak sesuai dengan dalam agama Islam karena takutnya terjadi sesuatu terhadap hewan yang akan disembelih. Dalam prinsip komunitas Yahudi dan Muslim, dalam hal kesetaraan hewan, meminimalkan sebanyak mungkin risiko menyebabkan penderitaan yang tidak berguna bagi hewan. Pembantaian demonstrasi dilakukan di rumah jagal hewan provinsi Modena. Saya tarik tulang pembuluh leher didahului dengan menyengat untuk mengeksplorasi kelaikan bahwa mengurangi penderitaan hewan dapat sesuai dengan resep keagamaan, seperti halnya di negara lain. Jadi di dalam abstraknya menjelaskan bahwa di Italia mereka sebelum memotong itu di stunning dulu, baru disembelih agar rasa sakit di hewan itu sedikit menghilang. Lalu pada pendahuluannya, permintaan masyarakat untuk meningkatkan perlindungan kesejahteraan hewan bukan manusia semakin penting di seluruh dunia dan diekspresikan dengan kekuatan yang lebih besar saat ini. Konsumen daging semakin menuntut agar hewan dipelihara, ditangani, diangkut, dan disembelih menggunakan praktik yang manusiawi, menghindari penderitaan yang tidak perlu. Lalu Selandia Baru atau eksplorasi terbesar daging domba disembelih secara halal dan eksportir penting daging sapi yang disembelih secara halal, mendukung penelitian pada tahun 1970-an untuk mengembangkan teknik penyembelihan yang akan memenuhi persyaratan Muslim dan masalah kesejahteraan hewan. Umat Muslim ingin mematuhi resep makanan untuk daging hewan. Hukum makanan halal menentukan makanan mana yang sah atau diizinkan untuk umat Muslim. Metode penyembelihan religius sudah ada sejak lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, penyembelihan dilakukan di bawah aturan paling maju dari sudut pandang kebersihan dan perlindungan hewan. Tanpa membuat penilaian berarti, proyek dialog pembantaian agama menyimpulkan bahwa pemotongan leher tanpa penyengatan menimbulkan risiko tertinggi bagi kesejahteraan hewan karena menahan untuk dipotong dan selama pendarahan memaksakan manipulasi ekstra pada hewan. Selain itu, rasa sakit, penderitaan, dan kesulitan selama pemotongan dan selama pendarahan sangat mungkin terjadi meskipun metode penyengatan melibatkan risiko terhadap kesejahteraan hewan harus dikelola. Penyengatan sebelum pemotongan leher merupakan risiko terendah untuk keseluruhan kompromi kesejahteraan hewan. Durandin 2006 menyatakan bahwa dibandingkan dengan penyembelihan dengan pemingsanan, untuk melakukan penyembelihan tanpa pemingsanan dapat ditingkatkan kesejahteraannya yang memadai untuk membutuhkan lebih banyak keterampilan dan perhatian pada detail prosedur. Jadi Grandin ini menjelaskan bahwa dibandingkan dengan penyembelihan hewan sebelum stunning itu lebih baik dilihat lagi keterampilan dan kedetailan dari seseorang yang akan melakukan penyembelihan tersebut. Muslim, Davi, dan Yahudi atau Sticita adalah metode yang sama dari penyembelih hewan untuk makanan. Hewan harus hidup dan sehat pada saat penyembelihan dan mereka tidak harus menderita cedera fisik. Stunning telah ditentang oleh mereka yang percaya bahwa itu mengaruh pada pengurangan volume darah yang mengalir dari tubuh setelah pemotongan tenggorokan yang akan mengkhawatirkan bahwa stunning dapat membunuh hewan. Jadi sebaiknya sebelum membunuh hewan itu jangan di stunning atau disengat oleh listrik karena itu dapat mengakibatkan terjadinya hewan mati. Tujuan dari stunning adalah membuat hewan itu tidak sadar daripada membunuhnya. Namun beberapa metode misalnya mengejutkan listrik di mana elektroda menjangkau jantung dan otak dapat menyebabkan henti jantung pada saat sama dengan hilangnya kesadaran dan yang lainnya seperti baut yang mati akan menyebabkan kematian di kemudian hari. Dan jika hewan itu tidak berdarah lagi. Terus, apakah derogasi dapat diterima? Meskipun ada contoh-contoh histori dan komunitas Yahudi yang menerima pra-pembantaian yang mengejutkan, komunitas Yahudi tampaknya bersatu dalam menentang pra-pembantaian yang mengejutkan. Sementara komunitas Muslim terbagi pada pernyataan apakah pembantaian harus diizinkan sebelum penyembelihan hewan halal. Misalnya, sebuah survei tentang persentase hewan yang terpana untuk daging halal dan halal di Inggris menunjukkan bahwa sebagian besar hewan yang disembelih untuk daging halal di Inggris itu bisa terkena panah. Maksudnya, di Inggris, hewan yang terkena panah itu merupakan daging halal. Namun, semua unggas dan sebagian besar mamalia disembelih untuk daging halal tidak terkena panah, dan mereka hanya menerima setrum setelah tenggorokannya dipotong. Yang dilakukan untuk menghindari keadaan kesadaran dan berkepanjangan hewan. Karena kalau misalnya seekor unggas dipotong itu akan lama. Ya, makanya di sini di Inggris setelah dipotong dia udah setrum agar tidak memberikan kesadaran yang terlalu lama terhadap hewan unggas itu tersebut. Beberapa otoritas agama menerima pemingsanan sebelum pemotongan leher. Misalnya di Malaysia, negara di mana kebanyakan orang beragama Islam, hewan yang mati karena dikejutkan oleh listrik sebelumnya disembelih diizinkan sesuai dengan beberapa persyaratan. Untuk pemingsanan mekanis, tengkorak hewan harus diperiksa permanen ada cedera atau tidak. Jika tengkorak ditemukan telah menembus atau rusak, bangkai harus diidentifikasikan sebagai non halal dan harus dipisahkan dengan bangkai yang lainnya.
Lalu pada tahun 2004, Masud Kawaja, Presiden Otoritas Makanan Halal, menyatakan bahwa pemisahan dapat diterima selama hewan itu tidak mati sebelum disembelih. Semua darah yang mengalir telah dikeringkan dan seorang muslim telah melakukan ritual penyembelihan secara syar'i. Dialog dengan komunitas muslim. Dalam upaya untuk mengeksplorasi penerimaan modifikasi tertentu pada prosedur untuk penyembelihan halal dan untuk merangsang perdebatan di bidang pembantaian agama, kami memilih Provinsi Reggio Emilia karena beberapa alasan logistik dan demografi. Analisis kondisi kesehatan imigran telah menunjukkan beberapa masalah besar. Dari orang-orang yang ada di Reggio inilah, insiden skania dan tuberkulosis yang terus meningkat, sedikit akses ke layanan kesehatan, ketidakpatuhan tidak hanya dengan persyaratan keselamatan di tempat kerja, tetapi juga dengan persyaratan kebersihan selama penyembelihan dan semua tahap produksi makanan. Kebijakan PhD untuk masalah-masalah utama ini didasarkan pada pendidikan konsumen dan penerapan tindakan pencegahan yang berkelanjutan. Lalu panggung demonstrasi untuk di tempat umum. Pada tahun 2007, proses konsultasi dengan perwakilan komunitas agama Islam di tingkat regional dilaksanakan. Tujuannya untuk mencapai kesepakatan resmi mengenai praktik penyembelihan yang akan diadopsi di RPH untuk memenuhi keamanan pangan dan persyaratan agama masyarakat Islam dan Yahudi dan untuk membatasi trauma dari sayatan kapal leher di sebuah hewan sadar sebanyak mungkin. Teknik penyembelihan alternatif yang disebutkan sebelumnya dibahas lebih lanjut dan pihak-pihak yang terlibat yang menunjukkan minat pada proposal ini. Inisiatif lokal mengenai penyembelihan dan hasil ritual. Penyembelihan domba ritual paling sering terjadi pada kurban Abraham atau Id al-Kabir yang jatuh pada hari ke-70 setelah akhir Ramadan. Domba disembelih dalam jumlah tertentu untuk meningkatkan perhatian dan kepedulian tidak hanya di antara lembaga kesehatan dan politik setempat, tetapi juga di antara organisasi pelindungan hewan di negara-negara di mana pembantaian agama tidak dominan. Reggio Emilia Veterinary Service telah mengembangkan beberapa inisiatif mengenai penyembelihan ritual, pedoman provinsi, brosur multibahasa, dan pertemuan resmi dengan para pemimpin komunitas keagamaan setempat. Semua inisiatif ini telah membuat para pemimpin Muslim semakin sadar akan tugas hukum mereka. Pada tahun 2010, Italia mendaftarkan merek dagang Italia Halal untuk mensertifikasi kepatuhan terhadap persyaratan agama Islam untuk makanan dan produk pertanian, kosmetik, dan obat-obatan dalam pedoman penyembelihan hewan untuk daging halal yang diproduksi oleh Komite Etika Sertifikat. Kesimpulan dari artikel ini yaitu risiko potensial bagi hewan untuk menjadi sadar setelah penyingatan adalah masalah kesejahtera, meningkatkan kebutuhan untuk mendorong penggunaan pemisahan untuk pembantaian hewan di mana komunitas hewan dapat menerimanya. Metode baru yang menyengat dikembangkan dan diusulkan secara berkala untuk pasar dalam rangka menghadapi tantangan baru di industri peternakan dan daging. Dan kemajuan ilmiah dan teknis secara teratur dibuat sehubungan dengan penanganan dan pengadilan hewan di rumah pemotongan hewan. Sekian penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.